Halo, balik lagi sama gue Billy. Laptop kerja yang satu ini ya, dia tuh agak berotot, tapi ya masih terjangkau juga, cuman di harga sekitar 10,7 jutaan doang. Dan dia tuh nggak cuman buat kerja doang, bisa buat apa lagi? Let's check it out. Ini tuh HP Pavilion Aero 13 BE2001AU. Nah, dari day one gue pegang laptop yang satu ini tuh gue udah langsung ngerasain salah satu kelebihan utamanya ya. Nah, yang gue demen juga di sini tuh jadi pas gue pegang ini laptop, feel-nya tuh entengnya itu loh. Bener-bener nggak berasa kayak feel-nya pegang laptop gitu. Laptopnya sendiri dia beratnya ada di bawah 1 kilo, sekitar 970-an gram gitu. Ya, nyerempet lah ya. Dan sedangkan untuk chargernya sendiri, dia ada di 260 graman. Tapi entah somehow pas gue pegang ini laptop tuh memang berasa feel-nya compact banget gitu. Berasa tipis, kecil. Jadi buat dibawa kemana-mana tuh jadi gampang. Dimasukin ke tas juga dia nggak berasa makan tempat. Jadi ya cocok kalau buat dibawa kemana-mana. Misalnya kayak dari rumah dibawa ke kantor, ke cafe mungkin, atau dibawa buat ke ngampus gitu, ke kampus, buat sekolah. Nah itu tuh aman banget. Dan layarnya sendiri di sini tuh dia menurut gue cukup spesial juga ya, di ukuran yang di 13,3 inch dengan resolusi WUXGA itu tuh yang aspek rasionya di 16:10 kayak gitu. Layarnya dia memiliki layar IPS, dan spesialnya itu karena dia tuh sudah 100% sRGB di level yang seperti ini. Dan di ukurannya yang segini tuh dia masih menyediakan keyboard yang menurut gue dia masih ukurannya standar. Dan untuk keyboardnya sendiri juga dia memiliki backlit, jadi kalau misalnya dipakai kerja gitu, ngetik-ngetik gitu tuh lumayan nyaman juga, enak lah menurut gue. Dan untuk trackpadnya ya ukurannya lumayan lah untuk trackpadnya, tapi dia jangan salah, nyaman juga dipakainya trackpadnya, walaupun dia sih memang nggak memiliki numpad ya. Namanya juga laptop 13 inch gitu. Nah, tapi ngomong-ngomong dia tuh masih memiliki lengkap dengan webcam juga. Ya, jadi ini kualitas hasil tangkapan gambarnya dari kamera webcamnya HP Wide Vision 720p HD kamera. Nah, which is begini juga kualitas hasil tangkapan suaranya ya yang masuk. Oke, ngomong-ngomong saat kameranya sedang digunakan, ini ada lampu indikator berwarna putih yang menyala ya. Dan ya segitu aja sih dari sisi webcamnya. Nggak ada shieldnya juga, jadi oke ya seperti itulah. Daya tahan baterai yang 43 watt hour-nya ini juga cocok buat dipakai kerja. Soalnya pas gua tes nih buat video YouTube playback dengan tingkat kecerahan 50%, dia tuh mampu bertahan di sekitar 7 jam 30 menitan gitu, 7,5 jaman. Itu turun dari 100% sampai tinggal sisa 15%-an. Nah, kalau dipakai ngetik dan browsing aja sih untuk kerjaan yang Microsoft Office kayak begitu, menurut gua bakalan tahan lebih lama lagi. Dan sekalian juga karena hubungannya sama kerjaan juga ya, buat tes kalian juga buat online meeting nih. Dia tuh dipakai online meeting selama kurang lebih setengah jam, dia tuh nada juga turunnya ada di 9%-an aja. Jadi yang memang lumayan irit juga dia. Nah, buat ngecasnya sendiri sih memang nggak terlalu wah-wah banget ya menurut gue. Karena dia untuk ngecas dengan charger bawaannya yang di 65 watt, dari 15% sampai 50%, dia tuh masih perlu makan waktu sekitar di 44 menitan. Dan buat sampai fully charge ke 100%, dia tuh makan waktunya masih di kisaran 1 jam 49 menitan. Nggak terlalu kenceng, tapi ya nggak lama juga. Walaupun tanpa dedicated GPU, kemampuannya tuh masih bisa bersaing juga dengan jeroannya yang sudah menggunakan AMD seri terbaru 7000 series, which is dia menggunakan Ryzen 5 7535U, dan RAM bawaannya onboard juga DDR4 sudah 16 GB, dan dia tuh sudah dual channel juga. Dan buat storage-nya sendiri yang bawaannya dia menggunakan M.2 NVMe 512 GB. Ngomong-ngomong soal storage ya, yang ini sih gue yakin storage-nya memang pasti bisa di-upgrade. Cuman sorry banget nih buat laptop yang satu ini, gue nggak bisa nunjukin jeroannya tuh penampakannya kayak gimana. Karena gue udah coba buka, udah coba ya congkel-congkel gitu lah ya, coba dari segala sisi. Dan gue juga bingung, aneh stucknya di mana, dia tetap agak mau lepas. Padahal gue udah nggak nemuin
ada skrup yang masih nempel gitu. Jadi memang agak aneh, tapi ya sudah lah ya, maafkan tidak bisa dibuka. Daripada kalau gue paksa nanti ada yang patah, tanggung jawabnya berat coy. Nah, dengan jeroan yang kayak gini, dia tuh masih bisa dipakai buat ngejalanin game AAA. Ya walau jalannya juga pas-pasan, tapi not bad juga dong game AAA. Settingannya of course dipakainya di low aja ya. Lumayan lah buat kalau misalnya lagi butek nih sama kerjaan atau sama sekolah, masih bisa dipakai refreshing nge-game gitu. Ya, so kita tes di Final Fantasy 15, which is game AAA, dia tuh masih dapat di kisaran 30 sampai 40 FPS. Buat Genshin Impact, dia juga masih jalan nggak masalah dan dapatnya di 30-an sampai 40-an FPS juga. Nah, game terakhir biasa Valorant, apalagi nih, nggak bakal ada masalah kalau Valorant karena dapatnya juga nggak kira-kira, dia masih dapat di kisaran 100 sampai 150-an FPS. Lancar banget kan tuh. Nah, tes gamingnya udah nggak usah banyak-banyak ya, namanya juga laptop kerja. Ya, terakhir kita ngomongin soal benchmarknya aja deh. Buat benchmark gamingnya biasa kita tes di Final Fantasy 14 Endwalker ya. Dia dapat skornya itu di fairly high. Ya berarti dia just cut off kayak begitu doang lah, oke lah. Tapi masih jalan. Dia dapat di 6196. FPS-nya juga dapat di kisaran 30 sampai 60-an. So, not bad kalau mau dipakai main MMORPG ya. Dan terakhir benchmarknya itu menggunakan Shadow of the Tomb Raider, yang mana untuk rata-rata FPS-nya dapat di kisaran 30 FPS. Masih bisa ngepas lah. Dan dengan layar kayak gini ya, gue sih yakin dia tuh masih bakalan enak kalau dipakai buat content creation. Ya namanya udah 100% sRGB ya, walau ukurannya cuma di 13 insan kayak gitu. Nah, pas tentunya kita tes juga di ngerender. Dia ngerender menggunakan Filmora 9 buat video 5 menit 1080p 30 fps. Dia tuh makan waktu di kisaran 9 menit 48 detik. Not bad lah, walau ya sedikit agak lama. Nextnya dengan Blender Scene BMW, perlu waktu rendernya sekitar 6 menit 26 detik. Ya lumayan memakan waktu juga sih, tapi kan intinya masih bisa dipakai ngerender ya. Ya jangan sering-sering juga lah, kasihan sama laptopnya juga gitu. Buat Cineband R23 nya sendiri, gue biasa run 10 kali. Di kisaran rata-ratanya itu gue dapet di 7.200-an. Dengan peak paling tingginya dia ada di sekitar 8.500-an. Sedangkan yang paling rendahnya gue dapet di 6.800-an. Baru kali ini sih gue nemu yang Ryzen 7000 series gitu yang performanya agak jomplang. Tapi karena hitungannya laptop ini kan untuk kerja doang ya, jadi ya nggak masalah lah performa seperti itu. Nah, nextnya buat 3D Mark Time Spy-nya kita tes dapat skornya di 1.501. Dan untuk Fire Strike-nya dia masih dapat skor di 3.775. Yang terakhir untuk Night Rate-nya dia masih dapat di 14.224. Sekalian juga stress test. Dan untuk stress testnya sendiri dia tuh pas di 97%. So stabil juga kan tuh. Dan pas lagi digenjot kayak ini, sekalian kita tes suhunya juga. Dan amazingly suhu yang didapetin itu cuma di 36,3 derajatan aja. Aman banget kan tuh. Benchmark yang terakhir dia buat storage-nya. Nah, gua tes biasa storage-nya ini menurut gua sih standar aja lah ya. Ya, di run 4 kali menggunakan Crystal Disk Mark dan hasil read-nya itu ada di 3000-an dan untuk write-nya dia ada di 1600-an ya, NVMe standar lah. Buat port-portnya sendiri dia tuh datang dengan ya standar-standar aja. Jadi di sini tuh masih ada 2 USB Type A yang 5 Gbps speed-nya, kalau nggak salah itu tuh 3.2 Gen 1 ya. Correct me if I'm wrong ya, tulis aja di kolom komentar bawah. Dan ada satu Type C dengan kecepatan 10 Gbps. Dia tuh udah support DisplayPort dan power delivery juga. Dan untuk HDMI-nya dia full size di HDMI 2.1 dan masih ada combo audio jack-nya juga pastinya, dan pastinya ada power jack. Di sini juga udah disertakan juga ada fingerprint sensornya buat extra security. Buat Wi-Fi-nya sendiri dia tuh menggunakan Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.2. Jadi ini tuh udah cukup future proof juga ya. Oke, semua yang perlu gue sampaikan tentang laptop ini udah gue omongin. Kesimpulannya sih, gue lumayan demen juga ya sama laptop yang saat ini. Karena dia tuh bisa berfungsi sesuai dengan tujuannya dan lebih. Kemampuannya itu nggak cuma buat kerja doang. Dipakai ngegame, bahkan game AAA pun juga dia masih bisa jalan. Lumayan lah, kalau butuh kan bisa dipakai buat refreshing ya. Nah, dengan harganya sendiri yang menurut gue masih tergolong terjangkau juga.
Kekurangannya sih memang ada di bagian RAM-nya ya, yang mana dia tuh non-upgradable karena memang sudah onboard. Tapi dia tuh udah 16 GB loh. Jadi sebenarnya menurut gua oke juga, since laptop gua juga menggunakan RAM 16 GB gitu. Dan toh juga fungsi utamanya dia di sini dipakainya buat kerja. Plus ya kalau memang mau dipakai buat desain tentunya masih aman juga, kan layarnya sendiri sudah mendukung ya. So jadi sekian dulu review singkat dari GeekUp buat HP Pavilion Aero 13 ini. Kalau review ini bermanfaat, boleh tolong kasih like untuk dukungannya atau di subscribe, dan untuk saran dan komentar boleh tolong tulis di kolom komentar bawah. Dengan gue Billy, sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye, ciao.